diri, nama saya Rasid Batul Islam dengan nomor NPWP 509221120 dari kelompok termodinamika 13 dan dan dari kelas C. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait praktikum yang pertama, itu praktikum P1 dengan judul praktikum analisis volume atur heating and cooling program studi S1 fisika. Nah, sebelumnya apa sih yang melatar belakangi dari adanya praktikum ini? Yaitu yang pertama, kan termodinamika itu merupakan salah satu bidang ilmu yang membantu peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, banyak sekali pengembangan dari bidang ilmu termodinamika itu sendiri. Nah, di antara kemajuan teknologi mesin HVAC, heating, ventilation, and air conditioner itu menjadi unsur penting itu dari kemajuan teknologi ini yang tidak bisa lepas dari berbagai macam kebutuhan bangunan. Nah, bagi di daerah dengan 4 musim, kebutuhan bangunan mencakup heating di musim dingin dan cooling di musim panasnya. Sedangkan daerah tropis umumnya hanya memerlukan cooling, mengingat cuaca yang sangat hangat dan cenderung mendapat penyinaran matahari yang cukup sepanjang tahunnya. Sebagai wujud aplikasi dari teknologi refrigerasi, pengondisian udara secara lengkap mencakup heating, yang berarti peningkatan temperatur, cooling yang berarti penurunan temperatur, humidifying yang berarti menambah kelembaban, dan dehumidifying yang berarti penurunan kelembaban. Nah, dan terkadang memerlukan kombinasi 2 atau lebih proses untuk menghasilkan udara sesuai kebutuhan. Mesin pengkondisian udara yang bekerja sebagai pendingin biasanya disebut dengan AC, air conditioner. Nah, sementara pada saat bekerja untuk memanaskan untuk menjadi pemanas itu disebut sebagai pompa kalor. Kedua fungsi tersebut bisa menyatu dalam satu mesin, yaitu mesin refrigerasi. Bisa juga terpisah menjadi 2 bagian tergantung pada mekanisme yang digunakannya. Lalu untuk rumusan masalah pada praktikum P1 ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita menganalisa kesetimbangan massa energi pada proses termodinamika, baik pemanasan dan maupun pendinginan di dalam volume atur. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan laju kalor yang dilepaskan oleh heating coil pada duct AC unit beserta efisiensinya. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya untuk menemukan properti termodinamis udara hasil pemanasan dan pendinginan dari analisis volume atur. Nah, dari rumusan permasalahan yang tadi, adanya tujuan dari praktikum P1 ini. Yang pertama, menganalisis kesetimbangan massa energi pada proses termodinamika, pemanasan dan pendinginannya itu di dalam volume atur. Lalu yang kedua menentukan laju kalor yang dilepaskan oleh heating coil pada duct AC beserta efisiensinya. Dan lalu yang ketiga yaitu menentukan properti termodinamis udara hasil pemanasan dan pendinginan dari analisis volume air itu sendiri. Nah, untuk apa yang harus dipersiapkan dalam termodinamika P1 itu yaitu praktikum analisis volume atur heating dan cooling. Nah, yang pertama itu ada alat dan bahannya gitu. Nah, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan pada praktikum P1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada air conditioning laboratory unit PA Hilton A575 per 73187 1 set. Lalu yang kedua ada thermometer dry dan wet bulb. Dan lalu yang ketiga ada diagram psikometrik sea level. Nah, lalu bagaimana itu prosedur-prosedur yang harus dilakukan pada praktikum P1 ini? Yang pertama, pada praktikum P1 ini yang pertama yaitu peralatan disiapkan dan perangkat air conditioning laboratory unit PA Hilton A575/3187 sesuai dengan petunjuk opsional dan SOP penggunaan alat. Lalu heater pada HVAC sebesar 0,5 kW diaktifkan dengan kecepatan putar fan sentrifugal 30 knop putar. Alat ditunggu dalam keadaan steady selama 3 menit. Temperatur pada T1 dry bulb dan wet bulb dan T2 dry bulb dan wet bulb, posisi T1 dan T2 ditentukan oleh asistennya. Lalu dicatat kecepatan putar fan diubah menjadi 40 knop putar dan 50 knop putar, lalu diulangi kembali pada langkah-langkah pada poin ketiga tadi. Lalu langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah poin ketiga dan keempat itu diulangi kembali dengan heater pada duct AC lab unit diubah menjadi 1 kW. Kemudian evaporator diaktifkan untuk mengambil data variasi proses pendingin. Lalu
setelah didapatkan 4 data T1, dB dan WB, dan T2 yaitu dB dan WB juga, maka nilai 1 dan 2 entalpi dicari dengan menggunakan diagram psikometrik yang tadi. Nah, setelah dilakukan praktikum ada data yang didapatkan. Nah, yang pertama dari data temperatur dry bulb dan wet bulb. Dari yang pertama itu evaporator dulu. Evaporator itu dengan variasi kecepatan itu 30, 40 dan 50 kecepatan putar fannya tuh. Nah, untuk T1 itu dry bulb pada kecepatan putar fan-nya 30 itu sebesar 28,3 derajat Celcius. Lalu untuk T1 wet bulb-nya sebesar 27,5 derajat Celcius. Lalu untuk T2 dry bulb-nya yaitu 30 derajat Celcius, dan untuk T2 wet bulb-nya yaitu 28 derajat Celcius. Nah, untuk data T1 dan T2 nya itu ditentukan yaitu T1 sebelum memasuki alat, dan yang kedua itu setelah ketika keluar dari alat. Nah, lalu untuk kecepatan putar yang kedua yaitu 40 didapatkan T1 dry bulb nya itu 28,3, T1 WB nya 27,5, T2 DB nya 30 derajat Celcius, dan yang T2 WB nya 28. Nah, untuk kecepatan 50 pada T1 nya yaitu 29 derajat Celcius, T2 WB nya T1 WB nya 28 derajat Celcius, T1 DB nya yaitu 30 derajat Celcius, dan T2 nya itu 28 derajat Celcius. Nah, pada heater dengan sebesar 0,5 kW pada kecepatan 30, 40 dan 50 juga. Nah, untuk kecepatan 30 pada T1 nya itu T1 DB nya itu sebesar 29 derajat Celcius, T1 WB nya sebesar 28 derajat Celcius, T2 DB nya yaitu T2 DB nya itu 37 derajat Celcius, dan T2 WB nya sebesar 31 derajat Celcius. Lalu yang kedua pada kecepatan putar fan-nya 40, T1 DB nya yaitu 29 derajat Celcius, T1 WB nya 28 derajat Celcius, T1 DB nya 37 derajat Celcius, dan T2 WB nya 31 derajat Celcius. Lalu selanjutnya pada kecepatan putar fan 50. Nah, untuk T1 DB nya yaitu ada 29 derajat Celcius, T1 WB nya 28 derajat Celcius, lalu T2 DB nya yaitu 34 derajat Celcius, dan T2 WB nya itu sebesar 32 derajat Celcius. Lalu untuk heating dengan heaternya itu 1 kW, ada kecepatan putar 30, 40 dan 50 juga. Nah, untuk kecepatan 30 T1 DB nya itu 29 derajat Celcius, T1 WB nya 28 derajat Celcius, T2 DB nya itu 43 derajat Celcius, dan T2 WB nya itu 36 derajat Celcius. Lalu pada kecepatan 40, T1 DB nya itu 29 derajat, T1 WB nya itu 28 derajat Celcius, T2 DB nya itu 40 derajat Celcius, dan T2 WB nya itu 37 derajat Celcius. Nah, lalu untuk kecepatan 50, T1 DB nya itu 29,5 derajat Celcius, T1 WB nya 28 derajat Celcius, T2 DB nya itu 36 derajat Celcius, dan T2 WB nya itu 35 derajat Celcius. Nah, setelah didapatkan beberapa data-data tersebut, maka bisa didapatkan nilai hasil akhir berupa nilai kalor. Untuk mendapatkan hasil akhir tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mencari nilai H1 entalpi serta H2 entalpi. Pencarian nilai H1 dan H2 ini berdasarkan diagram psikometrik. Nah, untuk evaporator tadi di kecepatan 30 yaitu V-nya kecepatan itu 1,52 dengan H1 itu 87,5445 kJ per kilogram, H2 89,856 kJ per kilogram. Lalu nah, untuk rumusnya sama seperti yang tadi, karena akan memakan banyak waktu maka saya tidak akan menyebutkan semuanya. Nah, lalu apa sih pembahasan yang telah kita lakukan di praktikum tadi itu? Nah, jadi pada praktikum P1 ini yaitu analisis volume atur dan heating cooling yang bertujuan untuk menganalisis kesetimbangan massa energi pada proses termodinamika, yaitu baik pemanasan maupun pendinginan pada volume atur, menentukan laju kalor yang dilepaskan oleh heating coil pada dak AC unit, dan menentukan properti termodinamis udara hasil pemanasan dan pendinginan pada volume atur.
Dalam praktikum kali ini akan diambil data berupa temperatur T1 dan T2 dari dry bulb serta T1 dan T2 dari wet bulb. Nah, pada keadaan awal inlet dan pada keadaan akhir exit, kemudian kita mencari nilai entalpi masing-masing melalui diagram psikometrik. Nah, dry bulb yaitu temperatur bola kering adalah temperatur yang terbaca pada termometer dalam kondisi udara terbuka, sedangkan wet bulb temperatur bola basah adalah temperatur yang terbaca pada termometer dengan sensor yang dibalut dengan kain basah atau semacamnya untuk menghilangkan radiasi panas. Dalam perhitungan laju massa, volume atur disumsikan sebagai suatu sistem tertutup di mana delta in M dengan delta out M. Properti termodinamis yang digunakan dalam menetapkan laju kalor yaitu daya heater, daya dot AC unit, laju massa, serta selisih entalpi antara inlet dan exit. Pada praktikum kali ini terdapat 3 macam variasi yang digunakan untuk menganalisis volume atur pada HVAC, yaitu cooling, heating pada 0,5 kW dan heating pada 1 kW. Sedangkan pada kecepatan putar fan juga digunakan 3 variasi, yaitu kecepatan 30 knop, kecepatan 40 knop, dan kecepatan 50 knop. Dari variasi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa semakin cepat fan berputar, maka semakin cepat juga laju massanya. Karena putaran fan yang cepat tersebut dapat membuat aliran massa dalam volume atur menjadi lebih cepat sehingga berefek pada besarnya nilai laju massa. Sedangkan apabila dilihat dari laju kalornya, semakin cepat fan berputar, maka semakin besar laju kalor pada volume atur tersebut. Karena semakin tinggi putaran fan, semakin banyak panas diserap pada sistem volume atur, dan semakin banyak panas diberikan kepada sistem. Semakin besar daya yang digunakan, maka akan mempengaruhi temperatur dry bulb dan wet bulb pada kondisi inlet dan exit, di mana nilainya semakin bertambah yang secara tidak langsung akan meningkatkan nilai entalpi. Dalam praktikum kali ini ternyata ada proses fisik yang berlangsung selama praktikum, seperti naiknya termometer dry bulb dan wet bulb pada output yang tentunya lebih tinggi daripada kondisi inlet, seperti contohnya pada tabel 3.1 pada saat variasi heating 0,5 kW. Nah, nilai saat fan diputar ke 40 knop didapat output 34 derajat Celcius, dan pada saat diputar menjadi 50 knop suhunya turun menjadi 33 derajat Celcius. Kemudian ada beberapa faktor error yang terjadi selama praktikum kali ini, yaitu antara lain suhu pada lingkungan tempat praktikum sehingga menyebabkan rendahnya tingkat akurasi pada hasil analisis yang berefek pada performa heating coil yang menurun. Lalu ketidaktelitian praktikan, yaitu kami dalam membaca angka yang sudah ditunjukkan oleh termometer dry bulb dan wet bulb. Kondisi praktikum yang sudah mulai berkurang fungsi kerjanya, seperti termometer, alat duduk dan AC unit. Nah, lalu jadi kesimpulan yang didapatkan dari praktikum kali ini yaitu bahwa praktikum analisis volume atur heating dan cooling bertujuan untuk meneliti keseimbangan massa energi pada proses termodinamika. Nah, hasil percobaan bahwa semakin cepat fan berputar, maka semakin cepat juga laju massanya, dan semakin besar nilai laju massa, semakin besar laju kalor pada volume atur tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari praktikum PSAD ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.